Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan melakukan pembuatan program, contoh program sederhana pada Python, di mana program ini menerima panjang dan lebar suatu bangun datar, yaitu dalam bentuk persegi panjang, lalu kemudian menghitung luasnya, yaitu panjang dikalikan dengan lebar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa program ini menerima satu variabel bernama panjang yang menerima input dari pengguna, ya, menggunakan perintah input. Lalu kemudian dilanjutkan dengan memasukkan lebar, ya, lebar, masukkan lebar. Namun pada saat menghitung luas harus dikonversi terlebih dahulu menjadi float ataupun integer. Mengapa? Karena di dalam input itu harus dalam bentuk string atau dalam bentuk teks, sedangkan teks tidak bisa dikalikan, sehingga harus dikonversi dulu menjadi angka. Setelah itu ditampilkan luasnya. Nah, kita akan lihat programnya di dalam program menggunakan Visual Studio Code. Kita lihat ini contohnya. Dalam program ini agak sedikit berbeda dari yang ditampilkan pada slide, karena di sini kita lihat inputnya langsung dikonversi, tapi di dalam panjang dikalikan lebar tidak perlu dikonversi. Kenapa? Karena konversi bisa dilakukan pada saat input atau pada saat setelah input. Nah, kalau kita jalankan, maka hasilnya masukkan panjang 20, masukkan lebar 10, hasil luasnya 200. 20 dikalikan dengan 10, hasilnya 200. Nah, kita kembali ke materi lagi. Jadi kita bisa membuat program sederhana seperti itu, ya. Nah, kemudian di dalam Python terdapat beberapa keywords penting. Kenapa? Karena keywords berarti suatu kata-kata atau kalimat yang harus dipatuhi, tidak boleh digunakan di dalam program. Jadi misalnya kita akan membuat variabel dengan nama continue, itu tidak boleh. Menggunakan variabel dengan nama break dan sebagainya tidak boleh. Ada 28 kata kunci di dalam Python yang bersifat reserve, jadi tidak boleh dipakai lagi oleh programmer. Nanti kita akan mempelajari masing-masing kata-kata yang ada di sini. Nah, kemudian di Python juga terdapat beberapa spesial karakter. Spesial karakter ini artinya adalah setiap karakter-karakter ini memiliki arti khusus. Contohnya misalnya \n untuk enter, lalu kemudian \t untuk tab dan sebagainya. Mari kita lihat demonya. Nah, misalnya ya, kita hapus lalu kemudian kita buat suatu kalimat print, misalnya kalimat ini menggunakan, lalu kita buat tab sebagai pemisah. Nah, misalnya seperti ini, lalu kita tampilkan, kita jalankan di sini. Nah, akan terlihat kalimat ini menggunakan, lalu kemudian ada spasi panjang di sini yang artinya tab. Lalu kemudian baru muncul kata tab sebagai pemisah. Ini artinya bahwa pertama kalimat ini menggunakan, itu selesai, lalu kemudian ada tabnya, lalu kemudian akan dilanjutkan dengan tab sebagai pemisah. Lain dengan yang bawah. Misalnya kalimat ini sebaris tapi, misalnya ya, lalu kemudian dikasih \n, ada enternya, misalnya seperti ini ya. Mari kita jalankan. Maka kalimat ini sebaris tapi, nah ini saat ini, terus enter, lalu ada spasi di sini, ada spasi ya. Jadi di sini juga ada spasi ya, lalu ada enternya. Nah, ini contoh penggunaan kata-kata karakter khusus. Jadi \n, \t dan sebagainya yang ada di slide tadi itu artinya adalah karakter khusus. Kita kembali lagi. Nah, di dalam pemrograman apapun juga, walaupun Python ataupun bahasa pemrograman lain, di sini terdapat yang namanya alur proses, seperti pada pertemuan pertama sudah dijelaskan. Nah, struktur kontrol yang pertama ini adalah struktur kontrol sekuensial. Struktur kontrol sekuensial ini bentuknya lurus dari atas sampai dengan bawah. Jadi lurus dari atas sampai bawah. Kemudian percabangan ini bentuknya adalah menggunakan
apa ini namanya, belah ketupat ya, belah ketupat yang menampilkan yes atau no. Ini di dalam komputer biasanya muncul ketika kita menghapus file misalnya. Lalu ada message box mengatakan benar atau apakah Anda yakin akan menghapus file ini, misalnya yes atau no. Lalu kemudian perulangan ini adalah untuk menampilkan ketika program itu mengulang sesuatu, misalnya mengkopikan sejumlah 10 file. Nah, proses mengcopy itu kan sebenarnya sama ya. Jadi kita akan melakukan hal yang sama untuk 10 kali, yaitu 10 file tersebut. Nah, operasi pada proses sekuensial ini biasanya menggunakan kata-kata kunci, misalnya untuk mengisikan suatu nilai tertentu. Ya, ini juga tinggi, ini juga kita masukkan suatu assignment atau pemberian nilai tinggi diisi dengan 5, alas diisi dengan 10, lalu kita bisa menghitung ya. Nah, biasanya operasi-operasi sekuensial ini dilakukan untuk aritmatika, pemberian nilai, logical relation, kondisional, dan bitwise. Kita akan lihat contohnya. Misalnya ini adalah operasi pembelian nilai di sini. Misalnya hasil sama dengan A ditambah B. Nah, kita bisa set dulu A-nya sama dengan 5, lalu B-nya sama dengan 4. Maka hasil ditambah B berarti 9. Kita tampilkan hasil begini. Lalu kita jalankan, maka akan muncul di sini 9. Hasilnya 9 karena 5 ini namanya assignment ya, atau ini operasi aritmatika pemberian nilai. Sedangkan yang B ini juga sama, aritmatika pemberian nilai. Lalu ini berarti operasi pemberian nilai ya, A ditambah B dimasukkan ke hasil. Lalu ini adalah operasi menampilkan nilai. Kita bisa melihat di sini crash itu adalah sebagai tanda komentar ya. Crash digunakan, tanda crash digunakan untuk komentar. Nah, seperti itu. Oke, terus kemudian kita lanjutkan dengan operasi lainnya, yaitu operasi pemberian nilai. Tadi sudah kita lakukan di dalam pseudocode menggunakan tanda panah ke kiri atau menggunakan tanda sama dengan. Ada ruas kiri dan ada ruas kanan ya. Bentuk umumnya adalah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, ruas kanan ini bisa macam-macam, bisa kali, bagi, tambah, kurang, dan seterusnya. Ruas kiri berupa variabel ya, misalnya hasil, lalu ruas kanan itu berupa operator, operasi begitu ya. Nah, ini kali, bagi, tambah, kurang, dan seterusnya. Lalu kemudian ini contoh-contoh lain, A sama dengan 10, A sama dengan B. Ini berarti A nya diisi dengan 10 ya, karena A nya sendiri 10, A sama dengan B berarti A nya diisi dengan B atau dengan suatu nilai. Lalu kemudian A sama dengan B plus C, ini juga merupakan operator assignment. B ditambah 1, ini juga berarti sama, B ditambah 1 lalu dimasukkan ke A. Ini juga merupakan operator assignment ya. Nah, ini hasil operasi di sebelah kanan akan dimasukkan ke A. Nah, ini adalah contoh-contoh operasi assignment. Nah, di dalam Python tandanya sama dengan kali itu adalah pakai bintang, plus, kurung, minus, dan sebagainya. Nah, operasi berikutnya adalah assignment yang agak berbeda, yaitu plus ya. Ini artinya apa? A sama dengan A plus 5, berarti nilai A yang lama ditambah 5, nilai A nya tidak tahu berapa ya, kita bisa set misalnya A nya pertamanya 2 ya, berarti 2 ditambah 5 berarti 7, berarti A yang baru akan menjadi 7. Ini di dalam matematika tidak ada, tapi kalau di dalam programming ada ya, artinya nilai A baru berasal dari nilai A lama ditambah 5. Nilai A lamanya kita tidak tahu ya berapa. Nah, operasi seperti ini bisa dipersingkat dengan menggunakan A plus sama dengan 5. Ini artinya sama saja. Demikian juga dengan kali, A kali sama dengan 5. Ini juga sama saja artinya. Ini arti yang lain-lain ya, bagi, ini kurang. Lalu kemudian kalau seperti ini, apakah bisa?
Apakah kita bisa meringkas A sama dengan B bagi A? Tidak bisa, karena harus ke operasi dirinya sendiri. Jadi kalau A ditambah 5 ke dirinya sendiri baru bisa kita ringkas. Tapi kalau ini tidak ya, karena B dibagi A kan berarti bukan dirinya sendiri, sehingga tidak bisa dilakukan. Oke, beberapa operator yang biasa dipakai di dalam Python ada sama dengan ya, kali, bagi, modulus. Modulus itu adalah sisa hasil bagi. Misalnya 5 modulus 3, 5 dibagi 3 1, sisanya berapa? 2. Berarti 5 modulus 3 itu adalah 2. 1001 modulus 2 itu berarti 1, karena sisanya 1. Lalu kemudian kalau misalnya 7 modulus 10, nah 7 modulus 10 itu berapa? 7 dibagi 10 kan seolah-olah begitu. Berarti 0 ya, 0 koma, berarti 0, sisanya berapa? Ya 7 itu sendiri, sehingga 7 modulus 10 hasilnya adalah 7. Jadi kalau suatu bilangan di modulus bilangan yang lebih besar, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu yang lain plus, minus, shift left ini adalah operator bitwise untuk menggeser biner. Lalu kemudian and, or, dan sebagainya adalah operator logika ya. Nah, operasi aritmatika sepertinya sudah pada tahu ya, ada operan dan operator. Operan itu adalah datanya yang mau dikalikan, ditambah, dibagi, sedangkan operator itu adalah operatornya, kali, bagi, tambah, kurang, dan sebagainya. Nah, lalu kemudian operasi aritmatika ada dua macam, binary, yaitu yang seperti ini. Binary itu adalah ada dua operan dan beberapa operator. Jadi ini contoh yang bagian ini adalah operator binary. Sedangkan yang ternary ini nanti akan diperjelas di bagian berikutnya. Operasi matematika biasa menggunakan simbol-simbol yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, di dalam Python untuk menerima input kita bisa menggunakan input ya, atau kita konversi menjadi suatu bilangan integer atau suatu bilangan float dan sebagainya. Sedangkan output kita bisa menggunakan perintah print. Nah, tanda slash tadi sudah dijelaskan, tanda komentar. Nah, bedanya apa? Print itu bisa menampilkan banyak data atau banyak variabel dipisahkan dengan koma ya, dipisahkan dengan koma. Jadi kalau contohnya ini 1,3,5,7, maka outputnya adalah 1357 diberi spasi 1. Lalu kita bisa mengubah, koma ini diubah dengan separatornya kali, operatornya kali. Nah, operator kali ini berarti kita bisa mengubah spasi tadi menjadi bintang ya, atau kali tadi. Jadi pemisahnya bukan spasi tapi bintang, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh n. N ini artinya terakhir sendiri, diakhiri dengan tanda dan. Biasanya secara default n-nya itu menggunakan tanda enter. Oke, seperti itu. Kita bisa mencoba beberapa perintah. Misalnya ini ya, print A, B. Nah, lalu kemudian print A, B, lalu kemudian kita buat separator sama dengan misalnya strip ya, misalnya seperti ini. Nanti kita jalankan. Nah, di sini A-nya kan tadi 5 ya, B-nya itu kan 4 ya. Berarti kalau A, B ada spasinya di tengah sini. Sedangkan kalau separator atau pemisah dengan strip, maka 5 dan 4 yang tadinya ada spasinya diganti menjadi strip. Kita bisa ganti menjadi misalnya bintang. Maka nanti ketika dijalankan hasilnya bintang. Nah, lalu kemudian kalau kita print lagi misalnya ya, print lagi di sini A misalnya, berarti kan dia ada enter. Jadi setiap kali perintah print, lihat, setiap kali perintah print maka selalu diakhiri dengan enter ya. Ini kan 54 gitu, lalu enter gitu, lalu kemudian baru muncul 5 lagi. Nah, kita bisa menggunakan n. Nah, misalnya n-nya sama dengan spasi. Nah, misalnya seperti ini, n-nya spasi, berarti nanti a-nya ini tidak enter ya, karena di perintah kedua ini, di perintah yang nomor 11 ini, baris 11 ini n-nya tidak enter. Maka kita lihat, maka hasilnya jadi 4 kali 5 ya, ini kan 4 kali 5,
ada lagi 5 lagi. Nah, kenapa 5 ini aja muncul di belakang? Karena n-nya tidak enter, tapi n-nya diganti spasi. Kita bisa ganti, misalnya n-nya adalah dan ya. Maka ketika kita jalankan, nah 5 bintang 4 dan paling belakang, lalu 5 terakhir. 5 ini muncul lagi di belakang sini. Seperti itu ya. Oke, ini kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya di video selanjutnya.